Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bersama saya Nino Zaki Rezeki Garmana, hadir di sini untuk memberikan informasi dengan laporan aktual dan terpercaya. Berikut adalah wawancara yang saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Zaki. Saat ini saya bersama dengan salah seorang narasumber. Saya akan mewawancarai tentang profesi beliau. Silahkan perkenalkan diri Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Garmana. Pekerjaan apakah yang Anda lakukan? Saat ini saya fokus berjualan di e-commerce, berjualan secara online di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia saat ini. Bergerak di bidang apakah pekerjaan yang Anda lakukan? Lebih ke menjual produk, jadi bukan jasa. Kami menjual produk jadi yang kami produk sendiri untuk dijual di e-commerce. Apakah ada pekerjaan lain selain yang Anda lakukan saat ini? Tidak, karena bekerja itu saya rasa harus fokus, karena beberapa kali saya mencoba berbisnis yang lain sambil bekerja di kantor, terus berwira swasta, ternyata tidak begitu maksimal hasilnya. Jadi saya putuskan pekerjaan saat ini adalah pekerjaan yang utama, jadi saya fokus ke pekerjaan yang saat ini saya lakukan. Tantangan apa yang biasa Anda hadapi dari pekerjaan ini? Oke, pekerjaan saat ini itu sangat berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya. Saya rasa itu tantangan yang paling besar, karena ini masalah kebiasaan, masalah hal yang dulu dilakukan diperintah oleh atasan. Sekarang karena saya fokus bergerak swasta di sini, bekerja sendiri tentunya bersama istri dan keluarga, itu harus mengelola diri sendiri, harus memanage karyawan, memproduksi barang, terus kami jual di beberapa e-commerce terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Jadi untuk tantangan yang paling berat mungkin ada beberapa ya, karena kita menjual produk, itu tentunya challenge-nya adalah produk yang akan kita jual itu harus menarik, lalu pembeli yang akan kita tawarkan produk tersebut itu bagaimana caranya supaya menarik. Setelah dibeli pun itu pembeli juga banyak tantangannya, misalkan gimana cara kita menghandle konsumen yang komplain dan lain-lain, kirimannya telat lah, terus barangnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan lah, dan lain-lain. Yang paling penting, mungkin salah satu yang paling penting adalah menganalisa dari data-data yang kita punya berdasarkan data histori ya. Jadi dengan data yang sudah kita ada selama bertahun-tahun, kita coba analisa dan kita ambil keputusan produk mana yang paling bagus, terus di harga berapa yang bisa diterima oleh pembeli, lalu juga yang paling menarik juga masalah iklan, itu harus dilakukan analisa berdasarkan data. Karena kalau kita iklannya tinggi tapi penjualannya rendah, pusing juga gitu. Itu di masalah aplikasi. Belum ada beberapa juga di masalah aplikasi, ada aplikasi error, terus terkait dengan jasa kurir, ada customer komplain dan lain-lain. Dan yang paling menarik adalah di berjualan online itu murni harus menggunakan data ya. Jadi kita mencoba menganalisa dari data histori yang sudah kita punya, itu kita lakukan analisa, terus kita melakukan pengambilan keputusan untuk menjual barang tersebut agar menarik dari sisi produk, dari sisi harga,
dan packaging mungkin ya. Jadi saya rasa itu, dan yang paling penting adalah lagi-lagi balik lagi ke analisa data ya, karena pekerjaan saya yang sebelumnya di perusahaan yang sebelumnya kebetulan bersinggungan juga dengan data, seorang data analis. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat di industri ini. Berdasarkan data yang kami punya, kami lakukan analisa, lalu kami ambil keputusan untuk sehingga produk kami bisa diterima oleh pembeli dengan baik. Mungkin itu tantangan. Wah, menarik sekali ya Pak pekerjaannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Ya, Pak. sama-sama. Kita kembali ke studio. Dan demikian sajian liputan dari saya untuk memenuhi tantangan literasi di bulan April. Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan salam literasi.